Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Jadi sekarang kita dan beberapa teman yang lain insya Allah akan berjalan-jalan menyusuri Sungai Nil. Nah, sekarang kita sudah berada di daerah kawasan Attabah. Di belakang saya sudah ada seperti monumen untuk Ibrahim Pasha, yang mana beliau ini merupakan salah satu dari anak Muhammad Ali Pasha yang memerintah Mesir. Beliau merupakan salah satu dari pemimpin jenderal bagi para prajurit-prajuritnya dan menggantikan posisi ayahnya sebagai gubernur Mesir pada tahun sekitar 1848 Masehi. Nah, jadi langsung saja kita akan berangkat lewat Metro Attabah dan dari sana kita akan melanjutkan perjalanan ke Sungai Nil. Mari ikuti. Nah, jadi sekarang kita udah di mana nih? Sekarang kita lagi di stasiun Attabah. Nah, jadi langsung aja kita menuju ke metro. Metro merupakan salah satu angkutan umum tercepat yang berada di Kairo. Dan juga metro ini merupakan salah satu metro pertama dan tertua yang berada di kawasan Afrika. Diresmikan pertama kali oleh Presiden Gamal Abdel Nasir pada tahun 1987. Pada mulanya hanya memiliki satu jalur saja, tapi kemudian diperluas dan sekarang memiliki 3 jalur yang tiap jalurnya itu memiliki jarak jauh sepanjang 70-80 km. Dan metro ini menghubungkan distrik-distrik kota Kairo dan Giza. Jadi kawan-kawan yang tinggal di sini, baik sebagai turis ataupun mahasiswa, pastinya akan merasakan bahwa metro merupakan salah satu alternatif angkutan umum yang bisa kita pakai, karena dengan harga yang lumayan terjangkau, yaitu 5 IGP saja atau Rp5.000, kawan-kawan bisa menempuh jarak perjalanan yang jauh dengan waktu yang sangat singkat. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, sekarang kita sudah berada di Tahrir Square atau biasa kita sebut dengan alun-alun Tahrir. Di sini merupakan salah satu dari tempat administrasi pusat administrasi kota Kairo. Di sini banyak sekali, mulai dari kantor-kantor imigrasi dari berbagai negara, kemudian juga ada kantor-kantor dari beberapa kementerian, dan juga di sini ada salah satu universitas ternama di Mesir, yaitu Universitas Amrikiyah. Nah, di sebelah kanan sana, kawan-kawan bisa lihat ada Museum Tahrir. Museum yang menyimpan banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Mesir kuno, sejarah peradaban Mesir kuno. Nah, jadi Tahrir ini bukan satu-satunya tempat bagi orang-orang Mesir untuk datang bekerja, akan tapi di sini juga mereka datang untuk berekreasi, yang mana di sebelah sana nanti di sana ada biasa taman-taman. Kita sebagai orang-orang mahasiswa di sini biasanya lari pagi dan istirahat di
di taman di sana, dan juga kalau misalnya kita lurus ke arah sana, kita akan langsung disuguhi dengan pemandangan dari pesisiran Sungai Nil. Jadi kawan-kawan pasti penasaran bagaimana indahnya suasana sore di seberang Sungai Nil, maka langsung ikuti saja video ini sampai selesai. Nah, kawan-kawan sekalian, sebelum kita masuk ke sejarah peradaban Mesir kuno, maka alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui asal-usul dari nama Mesir itu sendiri. Jadi, nama Mesir merupakan nama yang sudah dikenal oleh orang-orang Mesir zaman kuno, yang pada waktu itu Raja Kan'an mengirim surat kepada penguasa Mesir akan bahaya yang melanda masyarakatnya, sehingga mereka terpaksa untuk berhijrah berangkat ke negeri Mesir. Jadi di sana Raja Kan'an memakai istilah Mesir. Dan juga dalam istilah Yunani kuno, nama Mesir itu dikenal dengan nama Egyptus, dan sekarang dikenal oleh orang-orang Eropa dengan sebutan Egypt. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama Mesir sebanyak 4 kali. Salah satunya yaitu Astaghfirullah, Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Nah, nama Mesir sekarang di zaman yang sudah modern sekarang berubah namanya menjadi Jumhuriyah Masri Al-Arabiyah, yaitu Republik Arab Mesir yang sekarang dipimpin oleh presidennya, yaitu Presiden Abdul Fattah As-Sisi. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan sambil kita bercerita mengenai sejarah dan letak geografis dari Mesir itu sendiri. Mesir berada di titik pertemuan antara benua Asia dan juga Afrika. Bukan tapi karena 90% wilayahnya berada di Afrika, menjadikannya sebagai salah satu dari negara-negara di kawasan Afrika. Mesir merupakan salah satu negara yang tergolong berkembang. Kita bisa lihat dari sisi ekonomi, mereka mendapatkan income terbesar dari pariwisata, ekspor kapas, dan juga terusan Suez. Jadi terusan Suez ini menghubungkan negara-negara Eropa dan Asia dalam berbisnis dan juga hal lainnya. Sehingga bisa kita bilang Mesir merupakan negara yang strategis, baik dari segi geografi dan juga politik. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, Mesir yang walaupun tampak sekilas sebagai negara yang berkembang, akan tetapi Mesir diberi julukan dengan julukan Ummul Hadarah atau ibu dari peradaban dunia. Hal ini disebabkan karena Mesir itu sendiri memulai sejarah peradabannya dimulai pada zaman Mesir kuno, yaitu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Dan sejarah Mesir kuno ini berlanjut hingga tahun 332 sebelum Masehi, yang kalau bisa kita hitung sekitar 3000 tahun lamanya. Setelah zaman Mesir kuno, Mesir berada di bawah naungan Yunani kuno, yang waktu itu diambil alih kekuasaannya oleh Alexander the Great, dan berlangsung sekitar 300 tahun lamanya sampai tahun 30 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan peradabannya oleh kerajaan Romawi kuno, yaitu pada kekuasaan Kaisar Octavianus. Nah, setelah Romawi kuno selesai, maka peradaban Islam mengambil alih kota Mesir dengan dibukanya kota Mesir itu sendiri pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada abad 6 Masehi melalui panglimanya yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu.
kawan-kawan sekalian, seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya sudah ada Sungai Nil. Tatkala kita ingin membicarakan mengenai sejarah Mesir itu sendiri, pasti tidak bisa lepas dari Sungai Nil. Kenapa? Karena Sungai Nil merupakan tempat mereka untuk hidup. Disinilah mereka mencari kehidupan. Jadi dikarenakan kondisi iklim yang sangat panas dan juga letak geografis mereka yang kebanyakan daerahnya itu berada di padang pasir, maka membuat pinggiran Sungai Nil ini dipenuhi oleh hampir 80% penduduknya. Jadi Sungai Nil ini merupakan salah satu sungai terpanjang di seluruh dunia yang panjangnya itu mencapai 6.400 km. Sungai Nil mengalir dari arah utara sampai ke selatan dan melewati 4 negara, yaitu ada Uganda, Ethiopia, Sudan, dan juga Mesir. Jadi di sini masyarakat Mesir memulai kehidupan. Jadi kawan-kawan sekalian, disinilah Mesir yang setiap tahunnya dilanda banjir oleh Sungai Nil, itu menggenangi permukaan kanan dan kiri dari tanah Mesir itu sendiri, sehingga membuat tanah-tanah yang tadinya gersang itu menjadi subur. Nah, jadi disinilah sejarah awal mula dari peradaban Mesir kuno, karena disinilah orang-orang dahulu itu memulai kehidupan dengan bergantung pada pertanian dan juga irigasi yang ada di Sungai Nil. Jadi setelah beberapa tahun kemudian barulah masyarakat Mesir kuno itu membuat sistem politik dan membangun kekuasaan di sekitar daerah Nil ini, dan sehingga pada akhirnya itu ada istilah Firaun bagi penguasa-penguasa yang sudah membangun kekuasaannya di pesisiran Sungai Nil ini.